membuka segala hal yang tertutup. Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam hikmah yang ke-16 beliau mengatakan bahwa kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai' fa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhijab oleh sesuatu sementara Allah itu maha jelas dari segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai' fa huwa azharu kulli syai'. Bagaimana Allah akan tertutup oleh segala sesuatu sementara Allah yang mendohirkan segala sesuatu, dan seterusnya dari hikmah yang terpanjang dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Jadi Ibnu Athaillah di situ memberikan pengertian terhadap kita bahwasannya aneh mongko ora weruh padange Gusti Allah orang lebih jelas daripada padangnya srengenge. Bagaimana mungkin seseorang tidak melihat bahwa padangnya Allah Subhanahu wa taala, nampaknya Allah Subhanahu wa taala tidak lebih jelas daripada matahari. Bagaimana mungkin Allah itu terhijab oleh segala sesuatu sementara Allah yang mewujudkan segala sesuatu. Tapi pada kenyataannya Gusti Allah kuwi ora lebih jelas karo Gusti Allah kuwi ora lebih jelas karo banyu. Gusti Allah kuwi ora lebih jelas karo semua makhluknya. Ini mungkin ada orang yang mempertanyakan kebenaran daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, bahwa kita mungkin yang mengatakan bahwa Ibnu Athaillah itu gila. Soalnya dewekan sing ngomong masa wong kok pada tertutup kabeh ora weruh Gusti Allah lebih jelas sekarang srengenge. Ibnu Athaillah ngomong mari nyong kowe wong aneh. Sementara wong kabeh keumumane wong mengatakan bahwa sana Ibnu Athaillah itu adalah orang aneh. Lah sekarang aneh mana antara kita dengan Ibnu Athaillah? Kan itu ya. Kon kirane anu. Janjane nyong sing aneh apa Ibnu Athaillah sing aneh? Masa srengenge padangnya kayak kae orang lebih jelas sekarang Gusti Allah kayak gitu. Dari coba kalau kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat gelap, kemudian kita nyalakan ruangan tersebut. Sing paling jelas itu sekitar ruangan apa lampu yang menerangi ruangan? Jawabannya lampu nih. Yui setuju kabeh ya. Lah siki Gusti Allah wis ngomong nang Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ardi mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Jadi nur ala nur. Gusti Allah itu cahaya di atas cahaya. Kalau Allah yang menerangi alam semesta, berarti kita harus memutuskan bahwasannya Gusti Allah lebih jelas dengan matahari, karena termasuk alam semesta itu adalah matahari, dan kita berada di bumi ini itu karena Allah itu menerangi kita
agar kita melihat yang ada di sekeliling kita. Gusti Allah ketika mengatakan bahwa Allahu nurus samawati wal ardi, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Mestinya kudu lebih jelas daripada matahari gitu. Lah ketika kita akan membawa pada keyakinan bahwasannya Gusti Allah itu lebih jelas daripada matahari, itu kita harus melihat dari sisi batinnya bahwasannya orang mungkin kita itu bisa melihat kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kita bisa melihat alam semesta itu karena Allah. Jika kita tidak melihat, jika kita bukan karena Allah, maka tidak mungkin kita bisa melihat alam semesta. Lah contoh begini, maka Allah itu maha zahir ketika dilihat dari batin. Allah itu maha batin ketika dilihat dari zahir. Orang yang memakai kacamata itu dia tidak mungkin akan melihat kacamata. Setuju ya? Orang memakai kacamata tidak mungkin dia melihat kacamata. Kalau orang tersebut melihat kacamata, berarti kacamata sebagai kacamata itu gagal. Karena menurut kacamata duduk Pak Amin. Angger menurut kacamata, objek yang ada di depan maka tidaklah kelihatan. Allah sebagai zat yang memberikan kita penglihatan terhadap alam semesta, maka secara zahir tidak mungkin Allah akan terlihat. Akan tetapi secara batiniah kita memakai kacamata itu sangat jelas. Itu. Hah? Gampang mudengnya gitu. Sangat diulung ya masalah. Nah itu jadi itu lebih jelas daripada objek yang kita lihat. Kita memakai kacamata sudah kerasa sekali kita memakai kacamata, kemudian objek yang kita lihat itu karena kita memakai kacamata tersebut gitu. Begitu juga karena Allah kita bisa melihat alam semesta, maka secara zahir Allah itu lebih jelas daripada alam, secara batin Allah itu lebih jelas daripada alam semesta. Lah kemudian untuk memperjelas lagi, akeh wong itu mangan ataupun minum pangeting akehe, tapi kemudian dia tidak menghilangkan, air tersebut tidak menghilangkan haus. Nah, Allah apa? Ya. Lah karena secara zat air itu tidak memiliki kekuatan untuk bisa menghilangkan haus seseorang. Jika air mempunyai zat untuk menghilangkan haus seseorang, maka seluruh orang akan kehilangan, maka seluruh orang akan bisa. Iya, maksudnya orang mungkin ana wong sing ora haus ketika sudah minum, tapi banyak sekali orang yang haus walaupun dia sudah minum gitu. Nah, ini membuktikan bahwasannya antara yang menghilangkan haus yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jelas dengan air yang menghilangkan haus. Itu. Paham betul nggih? Paham, Pak? Anu lagi cair sih. Lagi cair ya. Jadi bolong ya tadi. Ya. Semangat sate gitu biar.
Nah, antara air yang menghilangkan haus dengan Allah yang menghilangkan haus itu lebih jelas Allah yang menghilangkan haus, karena ketika air itu diminum oleh seseorang kadang tidak menghilangkan haus. Maka di sini ada faktor eksternal, faktor yang menguasai keberadaan air untuk menghilangkan haus ataupun tidak menghilangkan haus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam menghilangkan haus lebih dibutuhkan daripada air. Iya. Tapi nang atine sampeyan sih komplain kan. Angger Gusti Allah ngilangna haus ora karo banyu kepriwe carane. Kudune Gusti Allah wis serikat karo banyu. Lah inilah yang kemudian disebut orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyekutukan Allah dudu wong sing sujud maring berhala. Akan tetapi mereka yang masih menganggap bahwa segala selain Allah itu tidak batil. Itu. Segala selain Allah ketika mempunyai kekuatan berarti kita itu sudah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekutu itu secara samar yang ada di dalam diri kita, tidak terungkapkan dengan lisan. Lah, karena apa? Karena kita masih merasa bahwa segala selain Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan. Itu. Maka Ibnu Athaillah mengatakan kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai' fa huwa adharu min kulli syai'. Bahwasanya segala sesuatu itu tidak akan lebih jelas karena karena Allah lebih jelas dari segala sesuatu, karena Allah yang menjelaskan segala sesuatu. Terbukanya pemandangan seperti ini itu karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Fatah. Itu. Jadi Allah membukakan bahwasanya sebab dan akibat itu tidaklah mempunyai kualitas, akan tetapi di tengah-tengahnya ada zat yang menghubungkan antara sebab dan akibat. Kemudian kita memahami, disitulah kita berarti sedang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu pemahaman untuk menuju kemakrifatan kepadanya. Itu. Paham betul nggih? Jadi pintu pemahaman makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang membukakan Allah dengan memberikan pemahaman bahwasanya sebab dan akibat itu tidaklah mempunyai daya dan upaya. Akan tetapi ketika anane sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan akibat. Artinya Allah lebih dahulu menciptakan sebab, kemudian setelah Allah menciptakan sebab, Allah menciptakan akibat. Tapi enggak menutup kemungkinan setelah menciptakan sebab orang menciptakan akibat. Ya. Paham betul ini? Soalnya kadang Gusti Allah nyiptakna mendung, tapi orang nyiptakna udan ngene. Kadang Gusti Allah nyiptakna wong bagus tapi ora li cewek-cewek, ora li jodoh-jodoh. tapi nyiptakna wong elek terus oli jodoh. Orang nyuwun ndeleng ngene kok. Jadi itu kan nggak ada sebab dan akibat. Maksudnya sebab itu diciptakan Allah, kemudian sebab tidaklah menciptakan akibat. Akan tetapi setelah itu Allah menciptakan akibat. Jadi Allah menciptakan sebab, kemudian sebab menciptakan akibat. Inilah yang kemudian pemahaman kita tentang Allah itu menjadi terputus. Paham ya? Jadi kadang kita itu memahami sebab itu yang menjadikan akibat. Nah inilah yang kemudian kita harus
mengerti bahwasanya sebab itu yang menciptakan Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan sebab, Allah menciptakan lagi akibat. Inilah yang kemudian nanti akan terselamatkan dari kemusyrikan. Betul. Nah ini terkadang kita kemudian lari ke dokter. Dokter itu mengatakan kepada kita bahwasannya obat ini menyembuhkan. Nah, kemudian Allah menciptakan obat melalui para ahli. Gitu. Soalnya orang mungkin obat itu bahan bakunya selain sekang Gusti Allah, kuwi orang mungkin. Mesti bahan bakunya sekang Gusti Allah. Tapi kemudian diracik oleh manusia menjadi pil dan lain sebagainya. Lah dari setelah Allah menciptakan sebab ini, kemudian Allah menciptakan akibat. Lah inilah yang kemudian menjadi terputus ketika obat itu menciptakan kesembuhan. Ini sing menjadi melencengnya tauhid kita. Makanya dalam sholat kita itu kita selalu harus membaca dengan khusyuk, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang melencengnya banget akeh, berarti kita itu masih berada di aliran sesat. Jere. Karena jere angger nyongro dudu aliran sesat dan wis dilireni maca ihdinas sirotol mustaqim. Ya memang kadangkala kita itu tergelincir dalam kesesatan. Kesesatan tersebut adalah dalam sisi akidah. Makanya ketika Allah telah membukakan kita memahami bahwa sebab itu tidaklah yang menciptakan akibat, yaitu karena Allah menciptakan sebab kemudian Allah menciptakan akibat. Inilah pemahaman yang lurus. Jadi tidak amburadul ngene ketauhidane. Lah dibukakan pemahaman itu berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Fattah. Itu. Lah kemudian sebagaimana yang kemarin saya katakan bahwa kadangkala di dalam sujud kita, di dalam sujud kita itu kita dibukakan oleh Allah. Seluruh pori-pori yang ada di dalam diri kita itu ikut sujud. Kita ngerasa ikut sujud karena seluruh tubuh kita itu tidak mungkin akan melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Darah tidak mungkin melawan kehendak Allah. Kemudian daging urat-urat yang seluruhnya yang ada di dalam tubuh kita tidak mungkin melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang melawan kehendak Allah kuwi mung siji wae. Ati. Nang jero ki sing nglawan ki sing ora gelem anu kuwi ati wis. Nafsu maksudnya. Sing apalane sing nglawan maring pangeran mung nafsune kita. Jadi ketika kita pada saat sujud kemudian dibukakan bahwa seluruh darah kowe manut karo Gusti Allah akhirnya bertasbih pada tasbihnya kita itu berada di dalam sujud kita. Kayak seolah-olah kita itu sedang berada di dalam semua jasad kita berada dalam sujud kepada Allah, bukan hanya hati, kepala ataupun lisan saja. Akan tetapi kita benar-benar merasakan seluruh yang ada di dalam diri kita itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan biasanya wong sujud sing siji bekangelan, sujud karo uteke karo anu atine bekangelan apa maning ngrasakna sujud awake kabeh ngene iki. Lagi makanya kudu latihan. Lah pada saat suatu waktu kita mungkin dibukakan sujud seperti itu dengan rasa semua yang ada di dalam diri kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin di dalam sujud kita merasa ngesuke atau minggu depannya kita sujud lagi, kemudian kita merasakan bahwasannya aku sangat berharap
dadi wong sing paling dikenal nang Kanjeng Nabi. Karena apa? Sujud itu adalah tempat di mana ketika seorang umat Rasulullah itu sujud, mesti sing paling dikenal dan cepet dengan Rasulullah itu adalah orang yang sujud, karena dengan efek sujud itu akan menjadi cahaya di mukanya. Itu. Nah, pada saat orang sujud itu mengharapkan dengan betul-betul serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengefek terhadap cahaya yang ada di muka kita sehingga Rasulullah cepat mengenal kita. Nah, siapa sih kepengen cepat dikenal Kanjeng Nabi kan urungan lagi. Soalnya urung ngerti fungsinya Kanjeng Nabi. Jadi lanyung be ora kepengen cepet dikenal Kanjeng Nabi sih numbulan kepengen cepet dikenal Kanjeng Nabi sih kepriwe. Nah, karena orang kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sih siapa? Nah, sekang semono ketika wong sujud, kemudian habis sujud itu ngerasa bahwasane pada besok hari kiamat itu manusia berada di dalam ketakutan yang luar biasa. Ketakutan tersebut karena Allah pada saat itu murka, yang sebelumnya tidak pernah murka seperti itu, dan setelah kemurkaan itu tidak ada murka lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh malaikat, seluruh nabi, bahkan seluruh wali dan apa maning wong-wong sing kaya nyong padahal ketakutannya luar biasa. Lah kok pada saat ketakutan luar biasa itu hanya ada satu penolong. Penolong itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sampean lagi dubur-dubur wong arep dipateni, kemudian ditulung dilebokna nang kamar. Seneng apa ora sampean? Mari wong sing nulung kan seneng epol ya. Karena apa? Karena arep dipateni kok ana sing ngumpetna nang jero kamar. Apa maning sing ngumpetna sing ayu ya. Oh iya. Ngantuk. Lah itu pasti ketika sampean berlari itu akan berharap untuk diselamatkan oleh seseorang. Itu ketika sampean akan dikejar oleh orang yang akan membunuh, kemudian berharap di tengah perjalanan itu ada orang yang menyelamatkannya dari keganasan orang yang membunuh. Nah, itu harapan, dan ini adalah Rasulullah akan seperti itu besok pada hari kiamat, di mana umatnya itu semuanya pada kebingungan, kecuali nanti dia akan mengharapkan satu syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah akan cepat memberikan syafaat kepada orang yang memperbanyak sujudnya. Sing paling akeh sujud, sing paling mencorong mukanya. Dan pada saat itu dia itu akan paling cepat dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Angger sing cahayane esi remeng-remeng, ke esi ragu-ragu Rasulullah. Kiamat kok pedudu iki. Ora cahaya remeng-remeng kan ana sebabe. Waktu semono sujud cahayanya mencorong, tapi yang lagi ngeluh umat batuk. Kan akhirnya ditutupi ya Mas. Lah mesti pas lagi memek batuk kuwe isin karo Kanjeng Nabi bukan cahayane kuwe ditutupi. Isin masa umat Kanjeng Nabi sing jare batuk besok karo mencorong kok ditutupi karo pusing. Nah, sing akhirnya mungkin gue akhirnya menjadi buyar cahaya tersebut karena sering ngeluh nang uripe. Mulanya aja sering ngeluh tuh ya ngeluh tapi mandan anu lah, mandan drablek. Lah pada saat itu
dia paling berharap sujudnya itu pada saat sujud itu kemudian dibukakan oleh Allah harapan besar untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena apa? Karena wong akeh sujud akeh mencorongnya nang mukanya. Pada saat itu dia paling lebih cepat dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka biasanya sujud harus suwe, lah mengko moh munggah, Ki mengko aku ngomong ping 3 lah ya. Ping 3 sing metu ki ndi? Salah sijine ana apa ora ini? Ya, siji kerasa bahwasannya sujudnya mikir apa? Hah? Mencorong wajahnya. Lagi nomor lorone bahwa sujud itu akan dibebaskan dari Allah, api neraka itu tidak akan memakan jasadnya orang yang sujud kepada Allah. Lah, kalau kita membayangkan bahwa kita itu masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk badan kita tidak terbakar oleh api, maka betapa syukurnya kita ketika bisa sujud maring Gusti Allah, karena berarti Allah esih ngaweh kesempatan awake nyongkon aja ke pangandeng api neraka. Kan sujudnya syukure pole kowe bungae luar biasa. Kira-kira napa ora? Mengko tapi kita beloro. Siji sujude kayak gue. Lah nomor 3 bahwasanya mencorongnya muka itu adalah sudah menjadi bukti kemuliaan dia sedurung telu lah ya, bahwa sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kue wongnya pada sujud, tapi sujudnya sedurung umat Kanjeng Nabi itu tidaklah mengeluarkan cahaya sebagaimana umat Rasulullah. Ini adalah keistimewaan umat Rasulullah. Makanya ketika anane muludan gemien sing kita lakukan itu sebelum bulan ini, itu adalah agar kita kenapa melaksanakan muludan, memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hakikatnya ketika kita memperingati itu agar kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kita merasa diistimewakan sebagai umat Kanjeng Nabi sehingga kita menjadikan sujud kita khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena umat Kanjeng Nabi tok sing dewe keistimewaan bekas sujud iki besok arep mencorong. Tapi ngerayakna muludan orang niat kepengen bisa sujud iki ya. Ya ora ya. Sing kegemian anakna muludan iki kira-kira apa sing efeknya? Siji bela. Ya. Mahabbah maring Rasulullah. Wis mahabbah burung. Buktine apa? Buktine muludan terus buktine. Orang muludan isin karo tanggane. Orang ditakir lagi jadi kan jadi lah pada saat kita sujud kemudian kita mungkin dibukakan rasa kebahagiaan yang luar biasa, karena dengan sujud itu kita berarti masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelamatkan jasad kita dari terbakarnya api neraka. Maka kita syukurin luar biasa. Alhamdulillah STW sujud. Siki misalnya wong orang anak kartu PKH iki ora sedih luar biasa. Sebab wis mesti arep ora PKH. Masa oleh kartu terus oleh PKH itu salah mungkin. Lah begitu juga ketika kita
tidak bisa sujud kepada Allah, maka itu adalah kesedihan yang luar biasa, karena berarti telah mempersiapkan tubuh kita untuk dibakar di dalam api neraka. Itu. Nah, kira-kira sing loro ki sing pernah muncul di nang sujude sampean selama 15 tahun nganti betul, ayo meneh. Langkah ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah kasih pernah muncul iki ngene kan iki. Lah itu yang membukakan semua makna-makna yang ada di dalam sujud kita itu adalah Allah. Ketika Allah membukakan maka disebut Allah Al-Fattah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga membukakan kita ilmu pengetahuan. Kadangkala ketika kita itu berada di umur-umur ketika masih balita atau ketika masih SD, mungkin kita termasuk orang yang mempunyai pikiran yang melondok, tapi kemudian suatu saat kok kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan dene kayak wong pinter, jadi pinter demikian lagi jadi batirku bodoh itu karena pada saat dia itu dewasa, Allah telah membukakan pintu pemahaman dia. Makanya kan Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami dengan pembukaan, dengan futuhnya orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Al-Fattah. Ketika melihat kasus seperti itu kita akan melihat Al-Fattahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Fattahnya Allah, kadang Allah membuka satu pintu tapi menutup pintu yang lain. Itu. Misalnya Gusti Allah bukakan pintu rizki, tapi orang bukakan pintu disenengi wong liya. Paham mboten iki? Dadi sugih malah kemudian malah diwadahi wong akeh. Kan kadang nggih. Tapi anak loro-lorone Allah membukakan pintu rizki, juga membukakan pintu disenengi nang wong akeh. Lah ini karena Allah membukakan segala pintu, kadang dibuka ini nek ora dibuka. Iya nek. Kadang Gusti Allah bukakan pintu ketaatan, tapi orang bukakan pintu keterkabulan. Ini sing paling ngeri, Pak. Soalnya akeh wong taat mlebu neraka, pelakune mlebu neraka, akeh wong maksiat pelakune mlebu maring surga. Itu akeh banget. Jadi yang misalnya ngomong kayak gitu terus kemudian orang atine aku riya gitu. Ki ngomongnya tak kayak pahala tapi pelakune dilebokna maring neraka itu Pak. Ini padahal nyong lagi ceramah tapi besok neng neraka di situ, daripada nyong besok neng neraka suka ngomong di situ kon aja izin. Kon aja izin. Bukan kan jeneng ngomongnya tapi gitu, tapi jeneng neng neraka mbok nganti sampean kaget kita ngomongnya di situ. Oh ya pantas gimana ngomong kayak gini ngalah ya betul pantas. Karena apa? Kadang orang yang dohirnya itu baik akan tetapi batinnya itu jelek. Maka orang yang dohirnya melakukan ketaatan, pelakunya mendapatkan neraka. Kemudian yang dohirnya melakukan maksiat tapi dia pelakunya itu adalah ahli surga. Lah ketika kita mendapatkan pintu ketaatan, bisa taat kepada Allah, kemudian dibukakan pintu keterkabulan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Wis taat dohire, batine apik, batine ikhlas, batine ridho, batine ora ujub, ora bangga diri.
Nah inilah yang kemudian dia qad asbagha ni'amahu zahiratan wa batina, telah disempurnakan baginya kenikmatan zahir dan kenikmatan batin. Tetapi enak nikmat zahir apa nikmat batin, Pak? Hah? Itu jadi itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Al-Fattah. Allah membukakan. Kadangkala kita juga merasakan sakitnya luar biasa melihat orang yang sakit parah. Kemudian berobat puluhan tahun tidak sembuh, kok kemudian ngimpi. Angger sampean kepengin sembuh kayak maring jibarang omah sing madhep ngalor. Kayak wong dongane mandi akhirnya maring ngene kan. Lah, akhir memang berobat maring ngene kemudian sembuh. Akhirnya gudukan pacare kok ora dicari maning. Ponari. Iya, lah itu karena Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Enggak tahu tadinya itu promosi dukun ora payu, tapi barang wis ora promosi Gusti Allah nidokna maring wong kon berobat ngene. Itu namanya Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Fattah. Kadang-kala seperti itu. Makanya urusan pesimis uripe Pak Iqbal. Sing bae mungkin nang perjalanan besok karena wong diimpeni kon njaluk tambah maring sampean. Kemudian rebutukan maring sampean tambah. Kan lumayan. Nah ini Al-Fattahnya Allah Subhanahu wa taala itu juga kita dalam sejarah kan sudah mengerti bahwasannya Fathul Makkah karena Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Fattah. Itu karena Allah Maha Al-Fattah kemudian ulama-ulama mengarang kitabnya dikasih judul Fathah Al-Fattah. Karena kitab-kitab yang besar itu Al-Fattah. Fathul Bari misalnya itu adalah syarah Sahih Bukhari. Jadi Al-Fattah pondok pesantren ya Al-Fattah. Lah ini hanya kita kemudian lihatlah dalam Fathul Makkah itu Rasulullah dibukakan Makkahnya secara zahir juga dibukakan secara batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika beliau masuk ke kota Mekah tidak ada pertumpahan darah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Bahwasanya tidak ada Tuhan, la ilaha illallah yang maha esa. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, bener janjine Allah Subhanahu wa taala, wa nasara 'abdah yang menolong hambanya, wa 'azza jundah dan yang memuliakan tentaranya, wa hazamal ahzaba wahda dan yang menghancurkan musuh-musuhnya sendirian. Padahal Rasulullah kan wis nggawa pedang. Inilah kekuatanku. Kudunen kan mengatakan seperti itu. Inilah kehebatanku. Tapi pada saat itu dibutuhkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala batinnya untuk rasa kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping Fathul Makkah itu adalah nikmat zahiran, kemudian dibukakan wiridan-wiridan yang sering kita baca ketika takbiran ketika malam Idul Fitri ataupun Idul Adha, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Sekian Al-Fattah, semoga paham. Nah, terus bisa weruh nang segala sesuatu Al-Fattah. Monggo. Patonik.